cari kerja gampang kan. Lagi di kontrak 3 bulan ini bingung toh. Bisa kontrak 3 bulan bingung. Biasa lah ya. Kan yo ngono toh. Sama halnya. Kita manajer MD begini. Alah, kowe iki yang sithik wis bingung kan wis langsung melata kan kamu kan. Melata ngerti wong tak omong kan. Kamu langsung ke lantai dasar. Apa sih kelebihan kamu? Ngono ya biar mulai nih karena buka laundry dengan berbagai ini sambil kamu peran kan. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Ya, Berdua saya dari Ternate. baik Kak. Saya dari Halo. ya, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Kurnia Endah Riana. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, Ibu Yeni Widyastuti SMSI. Dan yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Layanan Pembelajaran dan Kerjasama, Ibu Olivia Idrus SEMSC. Yang kami hormati Kepala Program Studi Akuntansi, Ibu Eka Wirajuang, SHIMAK. Kepala Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Ibu Ratna Marta Dewi SEMACCAK, Kepala Program Studi Bapak Ekonomi Pembangunan Bapak Zulfahmi SEMSI, Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Yosi Mardoni SMSI, Kepala Program Studi Manajemen Ibu Dr. Ami Pujiwati SMSI, dan Kepala Program Studi Pariwisata Bapak Andi Mulana SEMM. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah hadir dalam Zoom dari Sabang sampai Merauke dalam kegiatan Sapa Mahasiswa pada siang hari ini. Oke, selamat siang dan selamat bergabung pada acara Sapa Mahasiswa FEB-UT tahun 2024. Perkenalkan saya Yulita Suryantari, salah satu dosen dari Prodi Pariwisata di FEB-UT, beserta rekan saya. Yudi Prasetyo dari dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Oke, baik. Kami berdua akan menjadi moderator dalam kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, acara Sapa Mahasiswa ini merupakan forum untuk berkomunikasi dan berdiskusi langsung dengan mahasiswa terkait admisi, registrasi, dan juga seputar perkuliahan. Narasumber hari ini cukup spesial ya, karena langsung hadir Bapak dan Ibu Kaprodi, sehingga harapannya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa seputar perkuliahan dengan jelas. Ternyata siang hari ini luar biasa ya, Mas Yudi, sudah hampir 1.000. Biasanya kami Sapa Mahasiswa maksimalnya biasanya 500 ya. Sekarang ternyata hari ini alhamdulillah bisa lebih banyak. Harapannya acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga nanti teman-teman dapat bertanya langsung kepada Bapak dan Ibu Kaprodi. Mungkin sebelum masuk ke sesi Q&A dari Bapak dan Ibu Kaprodi, mungkin ada yang mau disampaikan dahulu untuk mahasiswa? Oke, baik. Dari Ibu Olive, Ibu Wakil Dekan kita, apa ada yang mau disampaikan, Ibu, sebelum kita izin lanjutkan? Oh iya baik Mbak Lita.
Terima kasih Mbak Lita dan Yudi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih ya, teman-teman, ini semuanya kita seneng banget nih. Teman-teman sampai 1000 ya Mbak Lita ya Iya, hari iya, ini Bu, ya, betul. ya. Dan ini kayaknya teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia atau bahkan ada yang dari luar negeri nih kayaknya ya. Nah, teman-teman, ini emang kegiatan yang kita laksanakan rutin ya, teman-teman ya. Biasanya tiap semester menjelang penutupan registrasi gitu ya. Karena kadang-kadang ini yang kemarin kita sempat WA Blasin nih Mbak Lita sama Mas Yudi, itu teman-teman mahasiswa baru emang kebanyakan ya. Mahasiswa baru ataupun teman-teman yang kadang-kadang mungkin mengalami kendala untuk melakukan registrasi gitu ya. Apalagi untuk teman-teman baru itu kan kadang-kadang belum mengerti tentang sistem perkuliahan di UT, sistem pembelajaran jarak jauh itu kayak gimana gitu ya, teman-teman ya. Nah, itulah mengapa kita mengadakan kegiatan ini Sapa Mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman baru terutama ya banyak yang mau ditanyakan terkait sistem pembelajarannya, apa registrasinya kayak gimana. Kadang-kadang juga ada yang udah melakukan registrasi, kemudian tahapan berikutnya itu apa sih gitu ya, masih bingung ya gitu. Nah, forum ini bisa kita jadikan sebagai pertemuan sama teman-teman untuk saling bertanya gitu ya, kalau ada hal-hal yang perlu teman-teman tanyakan. Gitu saja dari saya, Mbak Lita dan Mas Yudi. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Olive. Untuk Bapak Ibu Ketua Program Studi, apakah ada yang mau disampaikan sebelum kita langsung mulai untuk sesi Q&A? Atau kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke, Atau ada. nanti kita explore. Baik, teman-teman, langsung saja kami sebelumnya akan menjelaskan aturan untuk sesi Q&A. Akan disampaikan oleh Mas Yudi. Silakan Mas Yudi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lita. Waduh, ini luar biasa ya, Bu Lita. Ini antusiasnya yang sudah raise hand itu sudah berpuluh-puluh mahasiswa. Jadi begini teman-teman mahasiswa, supaya kita kegiatan pada hari siang ini kita akan berjalan tertib dan teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa bertanya, kita membahas terkait dengan seputar perkuliahan, admisi dan registrasi. Jadi nanti teman-teman boleh bertanya secara langsung, namun nanti akan dipandu oleh kami yang akan bertanya itu siapa. Jadi teman-teman bisa bergantian untuk menggunakan raise hand. Nanti yang sudah ditunjuk baru akan kami open mic-nya. Jadi supaya tidak terlalu crowded ya, tidak terlalu banyak. Kalau misalkan nanti kita open mic semuanya, nanti yang lainnya tidak bisa terdengar pertanyaan ataupun tidak bisa diterima oleh para narasumber kami dari Kepala Program Studi dan Ibu Olive. Jadi nanti teman-teman boleh bertanya secara bergantian melalui raise hand, nanti akan kami tunjuk dan akan kami bukakan open mic-nya. Tolong nanti disebutkan nama, UT daerahnya, dan program studinya. Nanti yang mau ditanyakan silakan. Ataupun teman-teman juga bisa menanyakan melalui kolom chat box. Tapi mohon teman-teman pertanyaannya juga jangan terlalu terlalu buru-buru ya. Jadi nanti teman-teman yang lain itu biasanya chatnya terlalu tertumpuk-tumpuk, jadi tidak terlihat. Jadi kalau sudah ada yang mungkin pertanyaannya sama dirasa ataupun dirasa sudah sama pertanyaannya, silahkan teman-teman bisa merespon ataupun bisa memahami dari jawaban yang sudah diberikan oleh Kepala Program Studi. Jadi supaya tidak terulang kembali, terjadi 2 kali. Jadi sehingga teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan bertanya bisa bertanya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kita mudah-mudahan tertib. Ini juga sudah banyak sekali yang raise hand. Jadi mohon untuk yang raise hand jangan terlalu crowded. Nanti akan kami tunjuk satu persatu. Jadi tetap teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi jika dirasa pertanyaannya sudah sama, tolong tombol raise hand-nya di take down ataupun teman-teman bisa memahami ataupun mencerna pertanyaan yang sama yang sudah disampaikan oleh temannya yang lain. Baik, Ibu Lita, mungkin kita langsung saja ke sesi Q&A ya Ibu Lita ya. Jadi kita mulai dulu dari yang secara langsung dari mungkin kita ambil dari 5 orang pertama dulu ya Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa semua kita ambil 5 orang pertama dulu. Nanti yang teman-teman yang lain bisa secara bergantian. Ini kita secara langsung. Mungkin kepada Bapak Lius Indrawan. Halo, saya akan panggil 2 kali ataupun 3 kali ke depan kalau Ya, misalnya. halo ya. Ya, Ya, halo. silakan Bapak.
Ini kan masalah perkuliahan ini Pak, saya cuma mau nanya, kan posisi saya ini kerjaan lapangan nih kan. Sebelumnya Bapak sebutkan namanya dulu dari Oh UTDR ya, dan oke, program nama saya studinya Lius apa. Indrawan dari PJ Kendari. Ya, Dari PJ Kendari, program studi. program studi manajemen Pak. Oke, baik. Yang saya mau tanyakan ini kan prosesnya kan online kan? Ya. Yang saya mau tanyakan ini kan proses online. Terus kalau untuk pembelajaran kan memang online. Tapi nanti kalau ada ibaratnya kegiatan yang memang harus ketemu, sementara posisi saya ini kan kerja lapangan jadi dikirim kemana-mana itu, mungkin nggak ketemu itu solusinya gimana Pak? Kalau pas lagi di luar lapangan tuh Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Saya izin menyapa untuk Ibu Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Dr. Ami. Apakah sudah terhubung, Ibu? Iya, Assalamualaikum. Ya, Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Langsung jawab nih Mas Yudi sama Bu Ya, Lita. silakan Bu Ya, Ami. Terima iya, kasih Ibu. ya atas waktunya dan selamat siang kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada telah bergabung di dalam acara Sapa Mahasiswa siang ini. Izin menjawab pertanyaan dari Pak siapa Mas Yudi? Pak Lius Indrawan, Ibu, dari Pak UT Lius, Kendari. meskipun Pak Lius posisinya nanti di lapangan, ketika kami nanti sudah menyelenggarakan tutorial dan Pak Lius misalnya mengikuti tutorial online, itu tidak akan membatasi gerak langkah pekerjaan Pak Lius. Dalam arti Pak Lius tetap nanti bisa melakukan tutorial online di mana saja. Seandainya nanti Pak Lius ada keterkendala misalnya dalam mengerjakan tugas atau diskusi tidak dapat mengikuti pada sesi yang sudah ditentukan waktunya, tolong informasikan kepada tutornya, sehingga tutornya bisa memberikan minta izin ke saya sebagai kaprodi untuk dibukakan lagi akses seandainya akses untuk diskusi atau tugas sudah ditutup gitu. Biasanya kalau misalnya ada ada alasan yang rasional yang dalam tanda petik tidak dibuat-buat oleh mahasiswa atau real dengan kondisi yang mahasiswa alami dan memang itu tidak memungkinkan, biasanya saya memberikan izin kepada tutor untuk membuka kembali sesi atau waktu dalam pengumpulan tugas maupun tanggapan dalam diskusi. Itu ya Pak Lius, semoga tidak mengurangi semangat Bapak untuk belajar terus di kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ami. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi. Mas Yudi di mute. Baik, terima kasih Bu Ami. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, mohon untuk di kolom chat saling menyapanya di stop terlebih dahulu. Jadi kami tidak bisa men-tracker teman-teman yang pertanyaannya melalui kolom chat box karena sudah tertumpuk-tumpuk dengan saling sapa tersebut. Jadi nanti bisa disambung lagi saling menyapanya mungkin dengan media di platform lain di media sosial. Jadi semoga nanti teman-teman yang sudah menanyakan di kolom chat box tidak tenggelam pertanyaannya. Oke, Bu Lita mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua. Ya, sebelumnya teman-teman nanti di kolom chat kami akan coba jawab. Jadi di kegiatan hari ini sudah ada pelayanan mahasiswa yang akan bantu kami untuk jawab di kolom chat ya. Jadi silakan jika tidak sempat raise hand bisa diketik saja. Dan betul seperti Mas Yodi bilang tadi, mohon acara sapa-sapanya di hold dulu. Nanti bisa ada kesempatan yang lain. Untuk kesempatan raise hand yang kedua ini ada di Bapak Bagus Pratama Eko Budi. Mohon bantuannya untuk tim IT agar di-unmute. Dipanggil 2 kali. Halo, Bapak Bagus. Oke, saya izin lanjut ya karena keterbatasan waktu. Selanjutnya ada Ibu Putu Ayu Indri. Dipersilahkan. Sudah Ya, saya Ibu unmute Putu tapi Ayu, belum apakah sudah bisa open mic? nggak aktif Mbak Lita, soalnya sudah saya to Oke. unmute tapi belum. Oke, baik. Selanjutnya, ini saya izin lower hand. Selanjutnya Bapak Syahrul Ramadan, dipersilakan.
Bapak Syahrul. Bapak Syahrul. Oke, saya lanjut. Bapak Khairul Anam sudah standby, ini sudah open cam juga. Silakan Pak Khairul Anam. Sebutkan nama dan asal prodi, asal UT daerahnya sama NIM-nya ya Pak, supaya kami catat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Khairul Anam dari Surakarta, Prodi Manajemen. Oke. Silakan Pak Khairul pertanyaannya. Mau tanya kalau Pokjar itu kalau nggak masuk Pokjar gimana itu? Oh, baik. Pertanyaannya itu aja, Bapak? Iya, soalnya katanya Pokjar itu kelompok belajar, kalau nggak pakai kelompok belajar gimana? Oke, baik. Baik, silakan Ibu Dr. Ami, dipersilakan. Baik, Pak Hairul, salam kenal. Ya, selamat Semoga kenal. sehat selalu ya Pak ya. Sebetulnya Pokjar itu merupakan organisasi yang kalau secara struktural di luar kami. Tapi seandainya mahasiswa itu mau melakukan atau berhubungan dengan Pokjar, itu silakan saja, tapi kami tidak mewajibkan. Biasanya Pokjar itu sebagai perpanjangan dari UT daerah. Misalnya banyak mahasiswa kami memang yang menggunakan fasilitas Pokjar karena mungkin keterbatasan waktu mereka. Tapi saya menyarankan seluruh mahasiswa yang ada di sini proaktif mencari informasi sendiri. Tidak harus melalui Pokjar karena website kami terbuka untuk umum. Nah, untuk Pak Hairul, ketika Pak Hairul memutuskan tidak bergabung dengan Pokjar, silakan aja. Itu semua keputusan ada di Bapak. Ya, tapi Bapak harus aktif mencari informasi apapun itu tentang UT, tentang prodi Bapak, tentang mata kuliah, tentang kurikulum, sehingga Bapak tidak tertinggal komunikasi, tidak tertinggal informasi. Gitu ya Pak ya. Itu alternatif sih sebetulnya Pokjar itu ya Pak ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Ibu Ami. Semoga sudah jelas ya Pak Khairul. Ya, Saya Mbak ingin Lita. lanjutkan selanjutnya dari Mbak Bapak Lita. Ilham Ade. Mbak Lita, Dipersilahkan mungkin Bapak Ilham. perlu saya tambahkan juga, Mbak Oh Lita. iya, silakan Bu Oli. Oh, iya. Ya, iya benar tadi ya Pak Hairul yang diinformasikan sama Bu Ami. Jadi kita emang ada Pokjar ya, yang merupakan perpanjang tanganan dari UT daerah. Selain Pokjar juga ada yang namanya Salut, Sentra Layanan UT, itu ya. Nah itu mirip-mirip juga tuh Salut dan Pokjar. Tapi emang seperti yang tadi diinfokan sama Tiami, kita mendorong mahasiswa mencari tahu sendiri gitu ya. Teman-teman nggak apa-apa nggak tergabung di Pokjar, apa tidak tergabung di Salut gitu ya. Bisa langsung dapat informasi segala macam, langsung datang ke UT daerah juga nggak ada masalah gitu ya teman-teman ya. Atau ya tadi itu cari di website kita semuanya informasi udah tersedia teman-teman ya. Baik itu website UT Pusat, UT www.ut.ac.id ataupun website FEB sendiri gitu ya, feb.ut.ac.id. Dan semua informasi itu juga ada juga di medsos kita gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mengikuti medsos kita, terus sering-sering membuka website kita gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Olive untuk penjelasannya. Semoga sudah cukup jelas dan menjawab ya. Ini saya izin lanjutkan. Selanjutnya untuk Pak Ilham Ade, apakah sudah terhubung Bapak Ilham? Oke, saya izin lanjutkan untuk Mbak Olivia Menajang, dipersilakan. Ya, silakan Mbak Olivia. Kedengaran suaranya? Ya, sudah jelas. Perkenalkan, nama saya Olivia Menajang dari Fakultas Manajemen Manado. Mbak Olivia, maaf suaranya putus-putus. Kak kedengaran Kak? Halo? Ya, sudah. Iya Kak, ini saya dari Fakultas
Manajemen Kak di Manado. Ya, Ini silakan. saya mau bertanya Kak, kalau apa perbedaan SIPAS sama SIPAS? Oh, baik. Perbedaan SIPAS dan non-SIPAS ya. Iya. Oke. Bu Ami, dipersilakan Ibu. Ini banyaknya manajemen ya kali di sini ya mahasiswanya. Iya, Bu Ami sepertinya. Mas Yudi ketawa, enak aja bantuin saya dong. Iya, Bu, ya, Bu. Baik, Olivia, selamat berjumpa, salam kenal ya. Perbedaan antara SIPAS dan non-SIPAS itu adalah dalam arahan mata kuliah yang diambil. Kalau SIPAS itu kepanjangan dari sistem paket semester, itu arahan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa itu sudah fix yang ada di katalog. Misalnya Olivia sekarang semester 3. Jadi Olivia kalau misalnya ngambil skema SIPAS, berarti mata kuliah yang ada di katalog itu kurang lebih ada 6 sampai 7 mata kuliah dengan bobot SKS misalnya 19 sampai 20 SKS. Itu yang harus diambil oleh Olivia seluruhnya. Tetapi bagi mahasiswa yang mengambil skema non SIPAS itu bisa loncat-loncat lewat semester yang lain. Mengambil mata kuliah di semester lain, tapi dengan catatan di semester 1 dan 2 meskipun mahasiswa itu mengambil yang non SIPAS itu tetap harus mengikuti dulu paket arahan yang di semester 1 dan 2. Nah, selanjutnya boleh mahasiswa untuk 3 ke sana boleh mahasiswa mengambil mata kuliah di atas semesternya untuk yang non SIPAS. Jadi, untuk mahasiswa non SIPAS mempunyai keleluasaan waktu, keleluasaan memilih mata kuliah yang harus diambil dengan catatan mata kuliah yang inti yang sebagai pendamping mata kuliah lain itu sudah diambil terlebih dahulu. Misalnya di prodi manajemen itu ada namanya mata kuliah inti yang rumpun ilmu. Itu ada misalnya SDM, mata manajemen keuangan, kemudian apalagi operasi dan pemasaran. Nah, ketika mahasiswa mau mengambil di semester 7 mata kuliah yang ada relevansinya dengan core mata kuliah itu, nah mahasiswa harus ngambil dulu mata kuliah intinya. Sehingga harapannya dengan mengambil mata kuliah inti terlebih dahulu, pola berpikir mahasiswa itu runut ya, tidak loncat-loncat seperti nanti mahasiswa non-SIPAS mengambil mata kuliah gitu ya. Mudah-mudahan Olivia bisa dipahami penjelasan saya. Nah, selain itu sebetulnya untuk yang non-SIPAS pun, kalau misalnya IPK-nya mumpuni atau bagus, itu sebagai salah satu cara untuk mempercepat masa studi. Ya, misalnya kalau di dalam skema SIPAS itu sampai 8 semester, kalau misalnya yang mahasiswa ngambil skema non SIPAS seandainya IPK-nya bagus, misalnya 3,5 ke atas, itu kan bisa mengambil mata kuliah dengan bobot SKS lebih dari 20, maksimal 24. Nah, itu menurut saya bisa mempercepat masa studi mahasiswa. Ya, itu Mas Yudi dan Bu Balita yang bisa disampaikan, mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ami atas jawabannya. Sudah cukup ya Ibu Olivia? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh, Iya, sudah sudah cukup. Baik. cukup Kak. Olivia sebentar, saya nanya Olivia ngambil SIPAS apa non SIPAS? Non SIPAS. Semester berapa sekarang? Baru semester pertama. Nah, kalau untuk pertama nggak boleh ya, Olivia ikutin dulu apa yang ada di katalog ya. Oh, nggak boleh kalau non Nggak boleh untuk yang pertama, untuk semester pertama dan kedua itu harus mengikuti dulu dari aturan paket arahan mata kuliah yang ada di katalog. Kenapa? Karena kami harus melihat kesiapan studi melalui nilai IPK mahasiswa itu seperti apa. Ya, kalau sekarang diambil tiba-tiba misalnya IPK-nya anjlok, kan nanti kesananya tambah anjlok lagi. Ya. Jadi dari semester 3 ke sana boleh ngambil yang loncat-loncat tadi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Olivia. Sukses ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ami. Mungkin kita lanjutkan Silakan. kembali ke pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Ingrid Teresia. Dipersilakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini saya Ingrid Teresia dari Prodi S1 Akuntansi jurusan RPL.
Sebenarnya saya mau nanya, kan saya kemarin udah daftar tuh, tapi per 22 Januari RPL saya belum asesmen. Gimana ya, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ingrid atas pertanyaan. Mungkin kita undang terlebih dahulu Ibu Eka Wirajuang. Oke, baik Ibu Eka Wirajuang, ini ada mahasiswa akuntansi. Mungkin pertanyaannya sudah ditangkap ya Bu Eka. Silakan Bu Eka langsung dijawab. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Langsung saja ya. Jadi terkait dengan RPL, memang saat ini RPL di akuntansi masih on proses untuk pembebasan. Jadi dari apa ya sekitar 3.000 hampir 3.900-an RPL yang masuk itu sudah tinggal beberapa ratus saja dan ini sedang dipercepat untuk asesmennya. Nanti kan terakhir untuk asesmen adalah tanggal 29 ya, pemrosesan asesmen. Nah, nanti kami akan berusaha bagaimana agar RPL itu tanggal 29 sudah selesai untuk diproses seperti itu. Dan nanti setelah proses itu selesai, baru teman-teman cek apakah kira-kira hasil dari RPL-nya itu sesuai dengan apa namanya yang teman-teman ajukan. Kan nanti kalaupun ditolak, ada mata kuliah yang ditolak, itu kan ada alasannya ya. Contoh, nanti ketika teman-teman itu ada yang mengajukan kemarin, ada pengantar akuntansi. Oh, pengantar akuntansinya di mata kuliah yang sebelumnya itu 3 SKS, sedangkan di mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansinya di apa namanya di UT itu 4 SKS. Nah, itu kan ada selisih 1 SKS. Itu biasanya ketika tidak ada mata kuliah yang lain yang bisa menambahkan, contoh ketika ada mata kuliah akuntansi perbankan, akuntansi perpajakan, itu kan bisa ditambahkan, nah, itu akan diloloskan. Tetapi ketika SKS-nya kurang dan tidak ada mata kuliah yang menambah untuk pembebasan, itu nanti akan ditolak, nanti dicek. Nah, setelah dicek, teman-teman baru setelah itu teman-teman bisa melakukan registrasi gitu. Jadi untuk saat ini RPL sedang dilakukan percepatan untuk pembebasan mata kuliah atau asesmen seperti itu. Jadi masih berproses ya Mbak ya. Mohon ditunggu, dicek secara berkala dan nanti setelah selesai di asesmen namanya ditengok lagi hasil asesmennya bisa dilakukan registrasi segera gitu. Berarti ini sebelum tanggal 1 pasti udah diterima ya Bu asesmennya? Ya tergantung Mbak, soalnya kan kadang ada contoh kalau RPL yang dari S1 ke S1 tapi dia tidak bekerja, kan itu tidak boleh. Harusnya kalaupun perolehan S1 ke S1 tapi dia bekerja dan minimal 2 tahun, itu nanti pasti diterima. Tetapi kalau yang tidak memenuhi syarat administrasi nanti ditolak. Jadi hasilnya adalah ditolak atau diterima gitu. Gitu. Bu, Jadi tidak semuanya diterima gitu. kalau saya kan Gimana? dari D3 ke S1 tuh, D3 akuntansi ke S1 akuntansi. Kan saya mengajukan tuh 20 Januari, sementara teman saya yang mengajukannya tuh sekitar tanggal 30-an tuh udah keduluan asesmen. Ini nggak urut gitu ya Bu, asesmennya? Oke, jadi sebenarnya kita sudah mengurutkan, tapi gini, jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah duluan, itu kebetulan sudah ada blok mata kuliahnya. Untuk mempermudah kita penyelesaian, jadi Prodi itu membuat blok mata kuliah untuk Prodi tertentu, universitas tertentu, dan tahun lulus tertentu. Tapi biasanya kalau untuk prodi tertentu atau tahun lulus yang berbeda, yang belum ada blok mata kuliahnya, biasanya itu kan manual ya, jadi tetap harus dicek satu persatu. Nah, itu yang membuat mungkin tanggal pembebasannya agak berbeda seperti itu. Jadi agak lambat dibandingkan yang sudah ada blok mata kuliahnya. Tapi sih kalau kami mengusahakan semua akan kami proses seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang ada NIM-NIM tertentu yang kadang agak bermasalah. Jadinya itu yang terkendala dan kita sudah terus follow up dan melaporkan bagaimana caranya agar segera diproses gitu. Jadi yang bermasalah-bermasalah sudah kita laporkan juga dan akan segera kami selesaikan untuk proses asesmennya. Berarti kayak saya ini menunggu aja atau ada kontak yang bisa dihubungi lagi gitu Bu? Kalau untuk saat ini silahkan ditunggu dulu, nanti dicek secara berkala karena dari asesornya semua juga sedang melakukan percepatan. Oh ya.
Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Eka dan Mbak Ingrid. Lanjut, ini selanjutnya ke Mbak Marlina Sari, dipersilahkan. Oke, baik. Saya izin lanjut ke Bapak M. Soleh Solikin. Ya, dipersilakan Pak Soleh. Tolong di-accept Pak Soleh untuk yang mic-nya saya. Oke. Ya, Ya. Udah kedengar? Maaf tadi. ya sudah. Oh. Perkenalkan, nama saya M. Soleh Solihin, Program Studi Manajemen Bisnis. Saya ingin menanyakan tentang pembelajaran mata kuliah UT untuk mulai perkuliahannya. Saya belum paham dengan jadwalnya, jadwal perkuliahannya. Oke, baik Mas Soleh. Jadi yang ditanyakan Ibu Ami, Mas Soleh ini belum paham untuk jadwal perkuliahan. Sebagai informasi Mas Soleh, untuk jadwal perkuliahan bisa dilihat di kalender akademik UT. Kemudian biasanya dari UT daerahnya juga akan menginformasikan ke mahasiswa terkait jadwal-jadwal, misalnya jadwal registrasi, jadwal nanti mulai proses pembelajaran dan lain sebagainya. Biasanya sudah akan dijelaskan oleh UT daerah masing-masing dan juga bisa dicek di kalender akademik di website Universitas Terbuka. Seperti itu. Sebelumnya Mas Soleh dari UT daerah mana? Dari UT Jakarta. Dari UT Jakarta, baik. Jadi UT Jakarta sendiri Mas Soleh sudah ada Instagramnya, sudah ada Twitter atau X. Jadi silahkan nanti bisa langsung DM ke UT Jakarta melalui media sosial, bisa juga melalui WhatsApp-nya. Nanti silahkan dibuka websitenya. Jadi UT Jakarta memang sudah cukup lengkap ya untuk website dan media sosialnya. Bisa langsung cek di sana, serta tadi ya di kalender akademik Universitas Terbuka. Seperti itu. Ya nanti berarti harus ngecat duluan dari adminnya atau gimana? Atau Iya, dimasukin grup sendiri? nanti silakan cek dulu di website UT, nanti ada kalender akademik, silakan dibuka. Jadi memang mahasiswa UT ini disarankan lebih mandiri ya Mas untuk mencari tahu informasi di internet, silakan di googling. Dan juga tadi kami sudah sebutkan media sosialnya UT Jakarta, jadi silakan dihubungi kalau masih ada yang kurang jelas. Bisa juga Mas Soleh langsung datang ke UT Jakarta apabila lokasinya masih berdekatan ya, seperti itu. Mbak Dita mungkin bisa saya tambahkan ya, Mbak Ya, Dita. silakan Ibu Olive. Gini ya Pak Soleh ya. Jadi sebuah informasi kan sebenarnya ada nih di website ya. Saya izin share ya untuk gimana sih lihat informasi-informasi itu gitu ya. Misalnya kalender akademik ya. Karena semua informasi tentang jadwal-jadwal itu ada di kalender akademik. Nih, saya izin share ya. Nah, teman-teman itu bisa masuk di website, website UT ya teman-teman ya. Jadi masuknya itu di www.ut.ac.id gitu ya teman-teman ya. Nah setelah ini teman-teman masuknya ke akademik. Ini kan ada akademik nih menunya. Teman-teman ke kanan ini ada kalender akademik ya. Teman-teman klik ini kalender akademik, ntar munculnya tuh akan ini nih kalender akademik. Nah, di sini tuh teman-teman akan bisa lihat ini kegiatannya apa aja. Nah, misalnya yang tadi teman-teman nanya jadwal pembelajarannya kan. Artinya kalau teman-teman nih baru masuk sebagai mahasiswa baru, yang pertama itu teman-teman akan harus lakukan itu mendapat ini nih layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Itu ada namanya OSMB PKBJ. Di sini udah ada jadwalnya gitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini yang untuk 2024. Jadi teman-teman lihatnya yang sebelah kanan jadwalnya ya. Antara 9 Desember sampai 17 Maret. Tiap UT daerah itu akan melaksanakan yang namanya LPKBJJ gitu ya. Nah, kemudian ada juga namanya workshop tugas, klinik ujian, itu tanggalnya ada di sini. Tapi ini kan baru rentang waktu ya teman-teman ya. Untuk jadwal pastinya, teman-teman langsung hubungin ke UT daerah. Yang tadi tuh yang Mbak Lita bilang, info lebih jelas, tanggalnya kapan, terus tempatnya di mana, itu semuanya ada biasanya di medsosnya.
gitu ya. Apalagi Jakarta tuh sangat lengkap medsosnya gitu ya. IG-nya tuh udah lengkap semua, lokasinya di mana, jadwalnya kapan gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman ngikut yang namanya tutorial tatap muka, nih TTM gitu ya, di sini juga udah ada jadwalnya nih, rentang waktunya 30 Maret sampai 9 Juni. Ini untuk jadwal pasti lokasinya di mana, teman-teman hubungin ke UT daerah. Tapi biasanya UT daerah akan menginformasikan gitu ya, apakah itu melalui email, biasanya sih di email gitu ya, apa mungkin WA gitu ya, mengenai jadwal-jadwal ini. Kemudian ada tutorial online, TMK, dan lain-lain sampai wisuda gitu ya teman-teman ya. Baik, baik. Terima kasih ya Pak, Bu. Ya, ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Mas Soleh. Ya. Oke, baik. Mas Soleh sudah cukup ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Sastro. Kasih bahan aja. Oke, hadir. Oh ya, silakan Bapak Sastro untuk pertanyaannya. Oke, nama saya Sastro Ardi Bangun, PTD-nya dari Pekanbaru ya, Riau. Dengan program studi apa, Pak? Ekonomi pembangunan. Oke, baik. Silakan Pak Sastro. Ya, masih permula banget ya, Mas. Pemula banget memang di ini, dan memang masih ngeraba-ngeraba untuk mulai dari pendaftar sampai dengan sekarang. Yang langsung untuk pertanyaannya, paling saya ini agak akses ya Pak, akses untuk masuk bahan ajar yang interaktif itu, saya belum bisa masuk melalui yang sudah diarahkan pakai email dan passwordnya yang tertera, itu selalu denied ya. Itu kenapa kira-kira ya Pak? Oke, mungkin Pak Zul. Halo Pak Zul, sudah terhubung dengan kami? Kayaknya Pak Zul nggak bisa masuk ini karena udah nyampe 1000. Oh, oke. Ya, Jadi baik. kaprodinya nggak bisa masuk. Tadi kenapa akses ke Bahan ajar interaktifnya digital? boleh. Ya, bahan ajar. Itu password dan usernya tidak bisa dipakai. Itu artinya yang kita kan ada 2 bahan ajar ya. Ada RBV, ruang baca virtual yang bisa diakses di RBV, ruang baca virtual di perpustakaan digital kita. Kemudian ada yang ruang baca digital yang langsung bisa lewat HP kan ya teman-teman ya. Nah ini yang mana ya teman-teman ya? Yang lewat HP? Yang lewat HP boleh. HP, kemarin saya masuknya lewat aplikasi ya Bu. Tapi Ya aksesnya lewat ada itu. aplikasinya. Kita download dulu aplikasinya kan. Ini Terus lewat HP. Nah nggak bisa masuk apanya? Ditolak gitu ininya? Ya, denied katanya. Saya kurang paham apa. Gimana? Maaf. Ya, intinya nggak bisa masuk, Bu. Ya, tapi kita perlu tahu Pak, nggak bisa masuknya kenapa ya Pak ya? Tulisan akhirnya tuh denied. Aplikasi denied itu. Denied. Bisa Boleh mungkin. menambahkan? Iya. Pak Sastro, kalau misalnya Bapak tidak bisa masuk ke sana, Bapak masuk aja ke RBV, pakai akun mahasiswa dengan username UT Peduli. UT Peduli ya, Bu? Ya, kemudian nanti ada captcha ya, bukan captcha sih, itu ada penjumlahan yang Bapak harus jawab, kemudian Bapak tulis. Nanti langsung login. Tetapi untuk RBV ini Bapak tidak bisa mendownload. Bapak hanya bisa baca di situ. Nah, sebetulnya kami punya lagi yang namanya bahan ajar digital. Nah, kalau bahan ajar digital itu bisa di-download. Itu sudah, Bu. Itu yang sudah. Bapak kesulitan yang mana? Yang RBV. Tapi yang saya download bahan ajar interaktif UT. Nah, tapi Bapak sudah bisa melakukannya itu? Itu sudah, aplikasinya sudah saya download, tapi tidak bisa masuk. Nah, untuk mengantisipasi seandainya Bapak sekarang sudah pengen baca-baca, ya sudah masuk dulu aja ke RBV ya Pak ya? RBV ya, Bu? RBV, ruang baca virtual. Ya. Oh iya. Bapak masuk sebagai username mahasiswa, nanti passwordnya UT Peduli, baru nanti ada penjumlahan UT-nya kecil semua kok Pak. Oke Bu, terima kasih. Sudah cukup. Sama-sama Bapak.
Baik, terima kasih Pak Sastro. Terima kasih Bu Ami dan Bu Olive. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya karena memang ini sudah banyak yang ngantri untuk bertanya. Bapak Syahrul. Halo Bapak Syahrul, apakah bisa merespon? Iya, halo. Ya, silakan. Silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Boleh disebutkan nama, dari UT mana, dan program studinya apa? Selamat siang, Pak, Iya. Bu. Perkenalkan saya Sarul dari Samarinda. Oke, Dari pariwisata, Pak. oke, dari program studi pariwisata. Silakan Pak Sarul, monggo. Apakah nanti kita itu bisa nggak mengikuti itu OSMB kah apa tuh? Oh ya. Itu aja sih, Pak. Karena nanti pastinya Bagaimana Pak Sarul? Mungkin suaranya bisa diperjelas karena agak kurang jelas dan sedikit terputus-putus. Halo, tes. Ya. Oke, jadi pertanyaannya untuk OSMB apakah diwajibkan atau tidak seperti itu ya Pak Sahrul ya? Sepertinya jaringannya Oke. agak kurang bagus. Oke. Oke, baik. Mungkin bisa sambil dijawab aja Mbak Balita ya. Silakan. Halo. Jadi kalau untuk OSMB, Iya, silakan ya, Pak Syarul. Ya, Bu. Ya, itu tadi yang OSMB, Bu. oke, wajib atau tidak seperti itu ya Pak? Iya. Ya, baik. Ini sudah ada Pak Andi, Kaprodi Pariwisata. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Andi. Ya, selamat siang. Suaranya terdengar jelas nggak? Jelas Pak. Ya, selamat siang. Sahrul dari Samarinda. Untuk OSMB memang diharapkan semua mahasiswa baru untuk bisa ikut dalam kegiatan tersebut karena pasti banyak informasi yang bisa didapat dalam kegiatan tadi. Jadi informasinya tuh tidak hanya terkait dengan cara pembelajaran, tapi juga nanti akan dijelaskan misalnya terkait dengan evaluasi atau ujian-ujian yang akan dilaksanakan. Kan seperti yang kita tahu juga, skema ujian kita tuh ada beberapa. Nah, supaya bisa diantisipasi dari sejak awal, sebaiknya OSMB, PKBJJ, dan lain sebagainya itu memang harus diikuti. Dan tentang kalau misalnya ada kendala tidak bisa mengikuti OSMB karena misalnya bekerja ataupun apapun itu bisa langsung dikomunikasikan dengan UT daerahnya. Jadi mungkin bisa ikut yang secara online. Kalau misalnya tidak bisa ikut yang tatap muka. Begitu sedikit penjelasannya. Boleh, biasanya WD3 Iya, punya bisa penjelasan saya OSMB tambahkan lebih juga lengkap. ya. Silakan. Ya, bisa saya tambahkan juga, ya benar tadi yang diinformasikan Pak Andi ya. Jadi OSMB itu wajib ya teman-teman untuk diikutin ya teman-teman ya. Karena itu tadi semua informasi, apalagi untuk teman-teman yang emang belum ngerti kan tentang pembelajaran jarak jauh. Nah di sini tuh diajarin semuanya gitu-gitu. Nah kalau misalnya yang tadi di tiap UT daerah itu kan emang udah dilakukan OSMB, baik itu secara luring dan sekarang udah ada juga daring juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa datang ke lokasi secara luring, teman-teman bisa ikut yang daring. Nah kalau teman-teman juga masih bermasalah nggak bisa ikut daring, biasanya bisa dinegosiasikan ke UT daerah untuk ikut ke semester berikutnya gitu ya. Nggak harus pada semester itu. Tapi itu wajib artinya ya teman-teman ya, tetap harus diikuti gitu ya teman-teman ya. Jadi jadwalnya kapan, terus apabila bermasalah nggak bisa ikut segala macam, bisa langsung hubungi ke UT daerahnya gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Olive, terima kasih Mas Syarul dan Pak Andi. Kami izin lanjutkan untuk Mbak NS Kazo, dipersilahkan.
Halo. Oke, baik. Karena belum ada respon, saya izin lanjutkan ke Mas Jalaluddin Zauzi. Dipersilakan. Halo. Sebentar, Mbak Lita NS Kazo mau jawab. Oh, oke, sudah terhubung. Terima kasih, Ya, Mbak. Silakan, ya mohon maaf Mbak ya Bu Kazo. ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Neni Salika. NIM-nya 0507020671. Saya ngambil SIPAS non tutorial tatap muka dari UPBJJ Palangkaraya jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Keuangan Publik. Nah, di sini saya mau menanyakan dua hal, boleh Bu ya? Mbak Kazo, silakan Mbak Kazo. Ya, boleh ya. Yang pertama ini kan saya baca di dalam buku katalog sistem penyelenggaraan dan program studi ini, jurusan akuntansi keuangan publik ini ada materi praktik, ya kan? Ada mata kuliah yang apa nih? Yang laboratorium pengantar akuntansi, terus akuntansi kecamatan dan desa dan lain-lain itu. Nah, ini kan misalnya saya kan tidak bisa mengikuti secara tatap muka, praktik tatap muka maksudnya. Dan saya akan mengikuti yang praktik online. Yang Proton ya namanya itu ya. Nah, ini materi praktiknya ini dikerjakan pribadi di rumah sendiri kah atau diarahkan ke suatu tempat atau instansi tertentu untuk melakukan praktikum ini? Gitu. Lalu yang kedua, saya kan ambil SIPAS yang non TTM nih. Dan saya menargetkan itu 4 tahun sudah lulus. Syukur-syukur sebelum 4 tahun gitu sudah lulus. Nah, cuman kan kalau misalnya ada nilai E, itu tidak bisa lulus kan Pak ya, yang saya baca. Nah, jika ada nilai ujian saya nih, yang nilainya tidak sesuai yang saya harapkan, misal D, apalagi E, apakah kita bisa langsung memperbaikinya saat itu juga, atau tetap menambah semester gitu? Memperbaiki saat itu juga maksudnya itu dengan kayak nambah SKS lagi gitu. Atau tetap harus nambah semester gitu. Jadinya lulusnya itu nggak bisa 4 tahun, jadi lebih dari 4 tahun kayak gitu, Pak. Sekian dari saya, mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon jawabannya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kami izin panggil untuk Ketua Program Studinya, Ibu Ratna. Mungkin sudah hadir di Zoom. Nggak bisa masuk, Mbak Lita, maaf. Oh, oke. Karena udah full. Mungkin Pak Yudi bisa bantu menjawab. Oke, baik. Coba saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan yang pertama, terkait dengan mata kuliah berpraktik ya. Tadi ada di akuntansi keuangan publik itu ada lab akuntansi kesehatan, kecamatan dan desa, dan satu lagi itu kalau tidak salah lab apa gitu ya, saya lupa. Nah, tapi Sektor publik, Pak. oke, terkait dengan mata kuliah lab ini, jadi tadi sorry namanya siapa Mbak Neni. NS tadi ya, Mbak Kazo ini jadi tidak perlu datang ke tempat di mana karena memang kalau Mbak mengikuti skema tutorial online, jadi mata kuliah berpraktiknya itu adalah tetap mengikuti kegiatan yang ada di tutorial online. Jadi mungkin nanti ada skema-skema yang diberikan oleh para dosen ataupun tutornya di dalam tutorial online itu terkait dengan bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan melalui dengan mungkin ada aplikasi yang disematkan di dalam tutorial online ataupun ada beberapa pertanyaan ataupun soal yang memang dibentuk dalam sebuah studi kasus ataupun pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih kompleks pada biasanya. Jadi tidak ada berpraktik yang kita secara tatap muka ataupun secara tatap muka secara virtual maupun secara tatap muka secara offline, tidak ada, tetap mengikuti arahan yang ada di tutorial online untuk mata kuliah berpraktik. Jadi masih bisa dikerjakan di mana saja dan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh dari masing-masing setiap sesi yang ada di tutorial online. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan Mbak Kazau. Iya. Yang pertanyaan yang kedua mungkin bisa diulang. Iya. Ini saya kan ngambil yang SIPAS non TTM. Nah, ini yang kan nilai E ya. Oke. ya, Jadi itu kalau nilai untuk E. yang nilai E, jadi memang tidak bisa menambah SKS ataupun langsung mengulang di semester itu. Jadi Mbak Kazo ini harus mengikuti di semester berikutnya. Jadi harus registrasi lagi ke mata kuliah yang mendapatkan nilai E tersebut. Jadi misalkan nilai ujiannya sudah keluar nih dari universitas terbuka, terus kemudian
pada saat itu juga ataupun hari besoknya Mbak Kazo itu mau memperbaiki bagaimana supaya tidak menambah semester atau tidak registrasi mata kuliah tersebut di semester berikutnya. Itu nggak bisa. Jadi tetap harus mengambil mata kuliah itu lagi di semester berikutnya. Jadi tidak bisa langsung diperbaiki pada saat itu juga untuk yang nilai E tersebut. Baik Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya izin lanjutkan. Selanjutnya ke Mas Jalaluddin, dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kenalkan, saya Jalaluddin Ajauzi dari UT Samarinda. Di sini saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama untuk biaya kuliah. Kemarin kan sudah ada pembayaran yang sekitar 1,5 berapa. Itu apakah sudah untuk satu semester ke depan atau nanti untuk semester ini ada pembayaran yang lain? Untuk pertanyaan keduanya kan saya kemarin baca di katalog untuk mahasiswa non-TTM bisa mengajukan untuk tatap muka. Nah, itu mekanismenya seperti apa nanti, Bapak Ibu? Mohon dijawab. Terima kasih. Mas Jalaluddin dari program studi apa? Dari program studi manajemen. Oke, dari program studi manajemen. Mungkin kami bantu jawab untuk pertanyaan yang pertama dahulu, Mas Jalaluddin. Jadi untuk biaya kuliah itu sudah include semua ya, Bu Ami, betul ya? Jadi tidak dikenakan lagi biaya misalnya per SKS-nya dan lain sebagainya sudah tidak kena lagi. Jadi tadi yang disebutkan sudah termasuk semua untuk pembayaran di semester tersebut. Begitu ya Mas Jalaluddin. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dipersilakan Bu Ami untuk membantu menjawab. Pertanyaan kedua apa ya? Lupa saya. Pertanyaan kedua ini untuk mekanisme mahasiswa non-TTM kalau mau mengajukan untuk tatap muka. Oh iya. Saya menambahkan dulu yang pertanyaan nomor 1 ya tadi. Saya izin menjawab bahwa semenjak UT menerapkan UKT, uang kuliah tunggal, jadi ketika Mas Jalaluddin ini membayar 1 semester ke depan, itu sudah tidak ada lagi pungutan lain-lain ya. Itu sudah merupakan biaya proses pembelajaran 1 semester yang akan dilalui oleh Mas Jalaluddin. Kemudian kalau misalnya Mas Jalaluddin mau ikut TTM, biasanya TTM itu kan ada persyaratan. Misalnya dalam satu kelompok belajar itu harus ada minimal 20 orang mahasiswa dengan prodi yang sama dengan mata kuliah yang sama. Jadi silakan Mas Jalaluddin. Nah, disinilah fungsi Pokjar sebetulnya kalau mau kembali lagi ke nomor 1 tadi Pokjar ya, tapi tidak diwajibkan. Kalau Mas Jalaluddin mau membentuk pembelajaran TTM, kemudian Mas Jalaluddin punya teman-teman yang jumlahnya paling sedikit 20, silahkan bentuk untuk melakukan TTM. Dan itu harus lapor ke UT daerah. Karena yang akan melakukan pengelolaan untuk TTM itu ada di UT daerah. Ya, nanti UT daerah akan membantu mencarikan tutornya, kan harus ada tutornya, mata kuliah apa, di lokasi apa gitu. Tapi satu syaratnya, kelompoknya harus ada jumlah minimal. Ya. Kalau Mas Jalaluddin UPBJJ mana? Saya UPBJJ Samarinda, Bu. Tapi Nah, saya sekarang ini stay di Balikpapan. Nah, kalau di Balikpapan itu Mas Jalaluddin punya kelompok belajar sejumlah itu, silahkan Mas Jalaluddin lapor ke UT Samarinda bahwa kami ingin melakukan TTM mata kuliah ini. Nah, nanti akan ditindaklanjuti oleh UT daerah untuk menentukan siapa tutornya, gitu, kapan dilakukan dan segalanya ya. Dan segala urutan kegiatan TTM yang harus dilalui oleh kelompok Mas Jalaluddin itu. Jadi ada batas minimal untuk membuat kelompok belajar ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Mas Jalaluddin. Semoga sudah terjawab ya. Saya izin lanjutkan selanjutnya ke Pak Rilo Pambudi, dipersilahkan. Selamat siang, saya nama Rilo Pambudi, nomor induk mahasiswa 0531745773. Saya prodi akuntansi dari UT Bandung. Saya mau bertanya tentang beberapa pertanyaan.
Yang pertama mengenai bagaimana mekanisme pindah UT daerah dikarenakan apabila ada pindah ke tempat dinas berkaitan dengan nanti ujiannya, ujian akhir semesternya. Kemudian yang kedua, bagaimana teknis ujian akhir semesternya yang dilaksanakan setiap semester. Kemudian yang ketiga, saya membaca di buku panduannya untuk tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah. Apakah terdapat bimbingan karya ilmiah seperti dengan apabila kita melaksanakan pembuatan skripsi. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. 3 pertanyaan. Mungkin langsung aja Mbak Eka, dipersilahkan. Oke, baik. Pak Rilo Pambudi dari UT Bandung ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pindah UT daerah. Nah, ini kan biasanya untuk teman-teman yang mobile. Jadi kalau ini ada 2 skema kalau terkait dengan ini. Karena pertama, kalau memang teman-teman itu mengambilnya tutorial online, sebenarnya tanpa harus pindah UT daerah pun bisa. Nanti ketika teman-teman ujian, skemanya kan ada macam-macam. Ada yang ujian online, ada yang ujian tatap muka, dan ujian THE. Untuk yang online dan tatap muka itu kan harus datang. Kalau seandainya saat itu teman-teman, mungkin Pak Rilo dari UT Bandung saat itu sedang ditugaskan di Jayapura contohnya. Nanti Pak Rilo bisa ke UT Bandung untuk minta surat pengantar bahwa Pak Rilo akan ikut ujian di UT Jayapura. Setelah itu Pak Rilo juga lapor ke UT Jayapura untuk didaftarkan menjadi mahasiswa dari UT Bandung yang ikut ujian di Jayapura. Itu bisa. Tetapi juga ada skema yang lain ketika pindahnya kok dalam jangka waktu lama. Contoh Pak Rilo dari UT Bandung kok pindah tugas yang nggak mobile, maksudnya dalam 1 tahun itu nggak harus pindah-pindah lagi. Contoh ditugaskan ke Jayapura kira-kira 5 tahun. Nah, itu kan berarti dalam jangka waktu yang lama. Itu nanti bisa minta pindah lapor ke UT Bandung untuk dipindahkan menjadi mahasiswa UT Jayapura. Tetapi kalau pindahnya mobile, artinya dalam waktu dekat, tidak yang untuk jangka waktu lama, itu bisa menggunakan skema apa namanya yang ikut ujian di tempat lain gitu aja. Jadi lapor ke UT daerah asalnya, kemudian nanti lapor ke UT daerah yang dituju. Kemudian untuk yang kedua tadi pertanyaan teknis ujian ya. Jadi tadi saya sudah menyebutkan di UT ada 3 macam ujian. Ujian online, ujian tatap muka, dan THE. Nah, apa saja mata kuliah yang masuk ujian online, tatap muka, dan THE, itu nanti bisa ditengok di aplikasi My UT-nya. Jadi nanti di sana bisa ditengok mana mata kuliah yang UTM, mana yang UO, dan mana yang THE. Itu nanti beserta jadwalnya. Biasanya kalau udah mau mepet-mepet ujian, itu akan muncul jadwalnya kapan. Kalau yang harus datang, berarti tempatnya juga di mana, itu ada. Nah, kemudian juga biasanya kan nanti apalagi yang teman-teman non-SIPAS ya, ada mata kuliah yang kadang bentrok jadwalnya. Nah, ketika mata kuliah itu bentrok untuk jadwal ujiannya, itu salah satunya pasti akan diubah menjadi UO atau ujian online. Nah, kalau ujian online ini nanti yang bentrok-bentrok itu silakan lapor ke UT daerahnya untuk dijadwalkan ujian UO. Jadi nanti biasanya sih dalam 1 bulan ujian kan ada jadwal ujian ya itu. Nah, nanti teman-teman bisa lapor kira-kira teman-teman akan ujian kapan, apakah kuotanya masih, tempatnya di mana. Itu terkait dengan teknis ujian. Kemudian untuk yang tugas akhir. Nah, tugas akhir di kita itu pakainya menggunakan karya ilmiah. Jadi, oh ya, sebelum tugas akhir ya. Jadi di akuntansi itu ada yang defaultnya mata kuliahnya wajib tutorial, khususnya tutorial online, yaitu mata kuliah laboratorium pengantar akuntansi, laboratorium auditing, dan karya ilmiah. Ketika teman-teman tidak ikut tutorial, mau ujiannya nilainya 100, otomatis tetap tidak lulus. Jadi itu harus ngambil tutorial.
Nah, kemudian lanjut lagi terkait dengan Karil tadi. Nanti di Karil ini defaultnya kan tutorial online. Jadi nanti ada pembimbingannya juga. Pembimbingannya dia blended. Ada tutorial webinarnya dan ada tutorial online-nya. Dan menggunakan platformnya tetap e-learning ya. Nanti pakai e-learning itu di sana ada jadwalnya kapan teman-teman harus mengikuti tutorial webinar, kapan teman-teman harus mengikuti tutorial online. Nah, produknya kalau di UT untuk kurikulum yang saat ini produknya adalah artikel ilmiah, bukan skripsi ya di kita ya. Jadi artikel ilmiah. Nanti teman-teman akan dibimbing dari awal. Contoh teman-teman punya isu apa, kemudian judul apa yang kira-kira akan diajukan, kenapa kok mengambil judul tersebut dan lain sebagainya sampai dengan teman-teman bisa menghasilkan satu artikel ilmiah yang memenuhi standar minimum kelulusan. Itu untuk artikel ilmiah ya, untuk karilnya. Seperti itu. Semoga sudah terjawab semua atau Oke. mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih Mbak Eka, terima kasih Pak Rilo untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk Mbak Riri, dipersilakan. Mbak Halo, Riri. Oke, silakan Mbak Riri. ya saya mau menanyakan ini perihal aktivasi Tuton. Oke. Ya kemarin kan saya udah ngisi itu apa dari data-datanya itu kan udah saya isi, tapi sampai sekarang saya belum dapat emailnya gitu. Kira-kira kenapa ya? Mbak Riri boleh sebutkan dulu untuk dari UT mana dan Oh prodi ya, apa? maaf. Oh ya, nama saya Ririn. Saya dari Prodi Pariwisata Yogyakarta. Oke. Jadi tadi permasalahannya bagaimana Mbak Riri mungkin bisa lebih detail lagi? Iya, ini perihal aktivasi Tuton. Mm-mm. Ya kan saya udah isi data-data itu yang harus dimasukin. Nah, itu saya udah isi dari hari Senin. Nah, sampai sekarang saya belum dapat emailnya gitu. Atau harus emang nunggu cukup lama gitu atau gimana? Oke, baik. Mungkin dari Pak Andi mau menjawab dulu, Pak? Ya, selamat siang. Ya, dipersilakan, Pak. Ya, makasih Mbak Lita, Mas Yudi. Tadi pertanyaan dari siapa ya tadi? Mbak Riri Mbak ya. Riri. Mm-mm. Hmm. Jadi kalau misalnya udah melakukan aktivasi Tuton, itu nanti akan kelihatannya pada saat pelaksanaan. Nanti kalau misalnya kan Tuton masih berapa minggu lagi ya? Mungkin mulai di pertengahan April. Maret ya, April. April Awal apa April. April? Awal April. Nah, jadi pada saat sudah masuk ke minggu-minggu pelaksanaan Tuton, mahasiswa jadi tinggal masuk aja ke tutonnya masing-masing gitu. Jadi nanti akan bisa mengakses e-learning untuk mengikuti tutorial online. Oh, jadi ini nggak perlu apa nunggu email atau sebagainya gitu? Nggak usah. Berarti nanti tetap dapat informasi untuk ikut pembelajaran gitu kan, Pak? Jadi gini, supaya nggak ketinggalan jadwal tutorial online-nya kapan, silakan di follow ya, kan bisa di follow IG-nya fakultas atau IG UT daerah, ataupun rajin-rajin ngecek di website UT, atau yang paling lengkap itu bisa dicek di kalender akademik. Itu kalau di kalender akademik akan terlihat jelas kapan mulai tutorialnya akan dilaksanakan, kemudian misalnya jadwal ujiannya juga kapan, tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti sesudah ujian pengumumannya juga, pengumuman hasil ujian juga akan terlihat di situ. Jadi silakan di dilihat lagi ya di kalender akademiknya supaya nggak ketinggalan jadwal tutorial dan jadwal-jadwal lainnya. Oh iya, Baik, baik. Terima baik, kasih. baik. Terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab ya, Mbak Riri. Oke. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Riri.
Baik, kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Silahkan Mbak Lulu Atul Fuadah, dipersilahkan. Halo, Mbak Lulu, Baik, apakah sudah terhubung? iya sudah Pak. Ya, silahkan. Suaranya agak dikencangkan sedikit ya, Mbak. Oh iya. Selamat siang, saya Lulu dari Prodi Manajemen UPBJJ Layanan Luar Negeri. Oke. Saya mau tanya Pak, untuk layanan non-KIPAS bagi mahasiswa yang ada di UPBJJ Indonesia sama luar negeri itu apakah memang tidak include dengan modul? Bagaimana Mbak Lulu? Mungkin bisa sedikit volumenya agak diiniin karena mungkin kami juga menangkapnya masih kurang begitu jelas. Karena kecil sekali suaranya. Jadi Nah. untuk layanan non-SIPAS itu apakah memang tidak include dengan modul, Pak? Oke, baik. Ya, silakan Bu Ami, mungkin langsung bisa dijawab. Pembayarannya ya? Iya, Bu. Ya. Kalau yang setahu saya, kalau yang non-SIPAS itu kan mahasiswa bisa mencari modul sendiri. Nah, itu juga merupakan perbedaan antara SIPAS dan non-SIPAS. Jadi, kalau untuk mahasiswa SIPAS yang mengambil paket semester, semua modulnya sudah dipersiapkan oleh UT sesuai dengan semester yang ada, mata kuliah yang ada di semester yang dituju oleh mahasiswa. Misalnya Lulu ngambil skema SIPAS, mengambil mata kuliah yang ada di semester list 1 atau 3. Nah, mata kuliah yang ada di semester 3 itu semuanya akan dikirimkan langsung oleh UT ke Mbak Lulu. Dan itu ada penambahan biaya pengiriman biasanya ya. Sehingga nanti biayanya itu akan sedikit berbeda dengan yang non-SIPAS. Nah, sementara non-SIPAS itu bisa mencari sendiri skemanya itu. Misalnya, dia mau beli modul, harus melalui TBO. Kalau nggak salah TBO masih ada ya? Ya, Ya, Bu, masih ada, Bu. Masih ada ya. Masih. Jadi yang perbedaan non-SIPAS dan SIPAS pun ada di layanan untuk memperoleh bahan ajarnya. Nah, untuk mahasiswa yang non-SIPAS di luar negeri pun sama skemanya. Kalau misalnya yang namanya non-SIPAS, jadi mahasiswa harus mencari bahan ajarnya sendiri. Tapi bahan ajar itu wajib dimiliki semua mahasiswa UT tanpa kecuali. Hanya pelayanannya saja yang berbeda antara SIPAS dan non-SIPAS. Gitu ya. Lalu menjawab saya atau masih kurang jelas? Saya mau tanya satu lagi boleh, Bu? Silahkan. Boleh ya, Mas Yudi dan Mbak Rita? Ya, silakan. Tadi kan untuk layanan non-SIPAS di semester 1 sama 2 kita diharuskan untuk mengikuti pengambilan mata kuliah yang sudah diarahkan. Nah, untuk semester 3-nya kita punya batas maksimal ambil SKS itu kan 24. Tetapi kalau misal mata kuliahnya itu lebih dari 7 mata kuliah itu atau apakah boleh? Yang pasti adalah yang ditentukan batas maksimalnya adalah bobot SKS, yaitu 24. Itu sesuai dengan aturan Dikti. Nah, seandainya 24 itu bisa mengcover 7 mata kuliah, ya silahkan diambil. Kalau misalnya di dalam satu semester itu, misalnya Mbak Lulu setelah semester 3 mengambil 24 karena nilainya bagus gitu ya. Silakan nanti di semester 4 tuh apakah Mbak Lulu bisa mengambil semua mata kuliah yang ada di semester bukan 4 salah. Apakah Mbak Lulu mau mengambil seluruh mata kuliah yang ada di semester 3 plus semester yang lainnya, atau kalau misalnya Mbak Lulu mau mengambil sebagian yang ada di semester 3 dan sebagian di semester yang lainnya, ya boleh saja. Yang pasti bobot SKS-nya sudah memenuhi belum gitu. Oh, hanya 7, ya sudah 7 aja. Kalau dengan mata kuliah 7 itu kurang dari 24 SKS, sementara kalau mengambil 8 SKS lebih dari 24, ya mending ngambil 7 mata kuliah aja. Disesuaikan dengan batas maksimal bobot SKS. Karena kalau lewat dari 24 kan nggak boleh.
Oke. Bagaimana Mbak Lulu? Apakah sudah cukup jelas? Oke, mungkin sepertinya sudah di-mute Bu Ami. Baik, kita akan lanjut ke penanya selanjutnya. Ibu Magdalena, silahkan Ibu. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih. Perkenalan saya Magdalena Jogja, program studi Madin. Kemarin saya sudah mengikuti PKBJJ. Memang sudah dijelaskan itu tutor online, cuma yang saya belum paham itu cara kerja tutor online. Misalkan tutornya mengirimkan pertanyaan atau kita mengirim pertanyaan itu melalui email atau WhatsApp, itu yang saya kurang paham. Oke. Bu Magdalena mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya soalnya suaranya agak putus-putus di kami. Terima kasih. Pertanyaan ini kemarin saya sudah ngikutin PKBJ. Itu sudah jelaskan tentang tutorial online. Cuman yang saya belum paham, misalkan tutornya itu mengirimkan kita pertanyaan atau kita juga mengirimkan pertanyaan kepada tutornya itu melalui apa gitu yang saya belum paham. Apakah kita lihat pertanyaan di mana atau WhatsApp? Terima kasih. Kalau di manajemen, silahkan Bu Ami. Bu Magdalena, punten prodi apa? Takutnya salah. Manajemen Bu. Oh, manajemen. Manajemen. Kalau untuk komunikasi ketika Bu Magdalena namanya menjalani tutorial online, berarti komunikasinya bisa melalui aplikasi platform e-learning itu. Tapi biasanya tutor itu dengan antusias atau dengan kreativitas sendiri, dengan keinginan sendiri, membuat WA group antar mahasiswa. Dan itu dari program studi sih tidak membatasi, silahkan selama memang tutor bisa melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Namun secara keseluruhan UT sudah menyiapkan fasilitas e-learning itu. Jadi nanti Bu Magdalena bisa melihat ya fitur-fitur apa saja yang ada di e-learning yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun tutor untuk berkomunikasi. Ya, seandainya tutor silakan para mahasiswa yang ada di kelas A misalnya bisa menghubungi saya melalui WA saya, ya monggo, saya dengan senang hati, tapi saya tidak mewajibkan, tidak. Itu tergantung kemauan tutor sendiri ya. Itu jadi nanti secara intens Mbak Magdalena bisa komunikasi dengan tutornya melalui platform e-learning atau saluran komunikasi yang disediakan oleh tutor itu sendiri. Itu ya. Bisa dimengerti Mbak Magdalena? Oke. Oke. Baik, terima kasih Bu Ami dan Mbak Magdalena. Mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya, Pak Dedi Suherman. Silakan Pak Dedi. Masih di mute? Mbak Nisa mungkin bisa dibantu unmute-nya. Sudah Mas, tapi Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bu, saya nama Dedi Suherman dari program studi manajemen. Saya mahasiswa baru Bu. Mau bertanya nih Bu. UPBJJ-nya Padang ya Bu? Ya. Kemarin kan baru registrasi, sudah selesai registrasi, cuman ada kesalahan pengambilan mata kuliah. Kan di semester 1 kan kata Ibu kan disesuaikan dengan SKS semester 1 ya Bu ya. Jadi kemarin tuh salah pengambilan mata kuliah, terambil di mata kuliah yang lain. Apakah bisa diperbaiki atau gimana Bu? Oke. Nah, kalau kasus seperti ini biasanya udah billing ya, udah bayar ya? Udah bayar billing, bukunya udah datang Bu. Oh, bukunya sudah datang. Biasanya kalau seperti ini kan kami harus berkoordinasi dengan pihak lain, unit lain, karena nanti akan terkait dengan misalnya penyelenggaraan ujian, kemudian nilai ujiannya. Jadi kami sendiri secara teknis itu harus berkoordinasi, Mas Dedi. Nah, kalau misalnya Mas Dedi mau mengadukan hal ini ke kami, tolong kirimkan emailnya ke Kapromana
ekampus.ut.ac.id sehingga saya bisa menelusuri Mas Dedi itu kesalahannya seperti apa. Kalau tadi salah mata kuliah, apakah itu bisa dibatalkan atau tidak? Nah, ini nanti akan kami lakukan koordinasi dengan pihak terkait, ya. Di dalam Bisa emailnya Mas Dedi lengkap ya, Iya, Bu. nama, NIM gitu ya. Ya, Bu. Ya, nanti bisa Alamat emailnya yang mana, Bu? Bisa di mana? Kap. Aduh, sebentar saya tulis di chat ya. Ya, mau lebar itu ya. Nah, kapromana kampus.ut.ac.id. Tapi ini khusus untuk manajemen ya. Kalau prodi lain mungkin ada email lain yang bisa dihubungi ya. Ini khusus karena Mas Dedi orang manajemen, mahasiswa manajemen, jadi saya sampaikan itu ya. Monggo silakan. Nanti kami akan telusuri dan kami akan berikan jawabannya ya. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Ami, terima kasih Pak Dedi. Kami izin lanjutkan karena keterbatasan waktu. Bisa dilanjut Mbak Elok Diva. Oke, saya izin lanjutkan ke Mas Naim Rafinda. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Naim Rafinda, saya dari manajemen prodi manajemen UT Pekanbaru, pakai tanpa TTM ya. Terima kasih sudah ada kesempatan. Cuman memang beberapa pertanyaan sudah terjawab karena kan udah banyak teman-teman yang sudah bertanya dan juga sudah dijawab dari pihak kampus. Jadi saya rasa saya sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi. Sementara begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Jadi kami atas izin kesempatan. lanjutkan ya, Ya, Mas di Naim next. ya. Ya, Oke, ya, terima terima kasih. kasih. Selanjutnya untuk Mbak Kosa Gregory dipersilakan. Oke, saya izin lanjut. Oke, Ya. baik silakan Mbak Osa. Mas Oh, Osa, mohon iya maaf. Mas. Ya, selamat siang para moderator dan selamat siang Ibu Ami Pujiwati. Sudah masuk suaranya? Ya, jelas. Silakan. Ya. Ada yang mau saya tanyakan. Ini perihal masih seputar jadwal tuton ya. Dari prodi mana, Untuk maaf, Mas? dari jurusan manajemen Maba UT Surabaya. Iya. Perihal jadwal tuton ini kan kalau saya buka di sistem informasi akademik itu jadwal tuton S1 itu kan dimulainya kisaran tanggal 8 sampai 21 April. Itu kita bebas pilih tanggal atau nanti sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan tanggalnya itu diatur dari pihak UT. Kemudian dalam sesi 1 itu berapa mata kuliah ya nanti ada dalam satu sesi. Kalau untuk saya sendiri, saya mengambil programnya itu yang SIPAS non TTM. Tuh, jadi kalau di akun saya terdapat 6 mata kuliah. Kemudian pertanyaan kedua, saya mau bertanya untuk dijelaskan untuk TMK ya. TMK ini apa kaitannya dengan ini pada mahasiswa TTM dan non TTM? Itu aja sih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Osa. Silakan Bu Dr. Ami. Langsung ya. Baik, Mas Sa, salam kenal. Untuk jadwal tutorial online itu sudah terjadwal oleh sistem kami. Jadi nanti Mas Osa sesuai dengan kalender akademik, nanti dengan seiringnya waktu dan jadwalnya sudah tiba, itu akan dapat akun. Dan Mas Osa kalau misalnya sudah aktivasi, bisa langsung masuk ke platform e-learning kami ya. Itu untuk seluruh mata kuliah yang sudah Mas Osa regis. Jadi jangan khawatir nanti ketika untuk semuanya, untuk mahasiswa yang ada di sini, jadi jangan khawatir ketika teman-teman nanti masuk ke skema tutorial online,
Itu nanti akan secara otomatis teman-teman sudah terjadwal. Mata kuliah apa saja sudah Nah, misalnya untuk sesi 1. Jadi kalau misalnya Mas Osa mengambil 6 mata kuliah, untuk minggu pertama itu ada 6 mata kuliah yang harus diikuti oleh Mas Osa. Jadi semua sesi itu seperti itu, sesuai dengan mata kuliah yang terregistrasi. Ya. Dan silakan Mas Osa dan teman-teman mahasiswa yang ada di sini pergunakan aplikasi itu untuk proses pembelajaran teman-teman dan komunikasi dengan para tutornya. Nah, untuk TMK sendiri itu adalah fasilitas layanan pembelajaran yang kami sediakan untuk mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tutorial tatap muka dan tutorial online. Ada kalanya mahasiswa itu tidak terregistrasi di dua-duanya nih, di dua-dua layanan pembelajaran, padahal mereka tuh harus misalnya. Nah, antisipasinya adalah mahasiswa tersebut harus mengikuti TMK. Dan itu secara otomatis pun itu sudah dilakukan secara sistem. Jadi misalnya ada di sini nih, ada dari 1000 ini ada yang tidak terregis di mata tutorial tatap muka dan online, nanti otomatis tuh mahasiswa ini tuh ikut ke TMK. Dan untuk TMK itu ada 3 tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Bukan biasanya, sama skemanya seperti Tuton, cuma di situ tidak ada sesi per sesi dalam diskusi, untuk diskusi. Jadi untuk TMK mahasiswa cukup mengerjakan tugas mata kuliah saja yang banyaknya 3 tugas. Ya, itu Mas Osa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, berarti untuk TMK untuk mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ya tutorial ya. Itu ya. Kalau Mas Osa sudah dapat tuton ya berarti nggak usah TMK. Tapi ketika mahasiswa Mas Osa itu tidak terdaftar di tuton, tidak terdaftar di TTM, berarti nanti TTMK yang untuk menjembatani proses pembelajaran Mas Osa ini, ya. Ya. Kemudian Bu, apa ada batas kuota ya untuk tuton ya? Misalnya untuk mata kuliah Nah itu manajemen sudah, ya. tanya sesuai dengan registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya, ada mahasiswa kami di manajemen itu ada mata kuliah yang kelasnya itu 1000 kelas untuk misalnya ya, untuk mata kuliah tertentu berarti mahasiswa yang mengikuti mata kuliah itu adalah sejumlah 1000 kali 50 berarti ada 50.000. Dan perlu diketahui oleh semua mahasiswa bahwa satu kelas untuk tuton itu jumlahnya 50 mahasiswa. Dan untuk karil hanya 15, karena perlakuannya berbeda. Itu ya. Dan itu nanti secara tersistem juga Mas Osa. Yang penting mahasiswa melakukan registrasi dan memilih skema layanan pembelajaran yang disediakan. Misalnya Mas Osa mengklik tuton, nanti udah terregis tuh di situ. Nanti tinggal dilihat total mahasiswa yang ngambil mata kuliah A. Untuk tuton itu berapa? Nanti akan kami bagi di dalam kelasnya itu ada berapa untuk mata kuliah tertentu itu. Ya. Baik. Oke, baik. Terima Terima kasih, Bu. Mas Osa. Terima kasih Bu Dr. Ami. Kami izin lanjutkan ke Mas Rendra Gilang. Dipersilakan. Bisa di-accept. Oke, silakan. Skip dulu deh. Yang lain dulu ya, Mbak. Oke, Makasih ya. baik. Saya izin next ke Pak Muhammad Febrian. Dipersilakan. Halo, selamat siang. Ya. Muhammad Febrian, saya dari program studi manajemen Jakarta. Nah, yang saya mau tanyakan tuh, kan saya udah daftar e-learning ya, terus juga udah aktivasi Tuton. Nah, itu pas tadi Ibu Olive itu kan ngejelasin tentang awal Tuton itu kan tanggal 9 April kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu kalau misalkan adanya Tuton itu apakah dapat notifikasi ke saya lewat email atau lewat WhatsApp gitu kan. Yang kedua itu kalau misalkan itu kan ada juga yang nanya tentang pengulangan mata kuliah.
ya kan? Nah, itu kalau pengulangan mata kuliah itu apakah harus nilainya doang atau ada minimalnya gitu? Udah itu doang sih, Bu. Kasih ya. Oke, baik. Silakan Bu Dr. Ami. Kalau untuk notifikasi aktivasi kayaknya eh tolong nanti Bu Olip di ini ya dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau untuk notifikasi kayaknya nggak ada ya. Jadi mahasiswa yang sudah meregistrasikan mata kuliah tertentu dengan skema pembelajaran Tuton itu dengan otomatis mahasiswa tersebut udah bisa. Dengan catatan memang mahasiswa langsung mengikuti apa namanya aktivasi. Karena aktivasi itu juga kan diberikan kepada mahasiswa, di situ ada akun apa-apa gitu ya. Kalau untuk notifikasi saya kurang paham ya, Bu Oli mungkin bisa membantu. Kemudian untuk yang mengetahui nilai mata kuliah itu diulang atau tidak, ya sesuai dengan Febrian ini registrasi. Kalau misalnya Febrian itu ada mata kuliah semester ini tidak lulus, kemudian ingin mengulang, berarti kan harus registrasi lagi. Kalau misalnya sudah registrasi, apakah nanti skema pembelajaran Tuton atau TTM, nanti Mas Febrian sendiri yang menentukan. Kami di sini sebagai delivery sistemnya sesuai dengan permintaan mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswa Febrian mengambil skema Tuton, ya ketika diregistrasi mengklik tutorial online, ya berarti sudah sudah terinput oleh sistem, dan nanti ketika Tuton sudah difasilitasi oleh platform e-learning kami gitu. Mungkin Bu Olip bisa tambahkan? Iya, terima kasih Ibu Ami. Mengenai notifikasi ya, emang sejak beberapa semester nih, jadi kami emang ada unit khusus yang menangani masalah tutorial online ya. Nah, biasanya setelah aktivasi dan menjelang pelaksanaan tutorial, jadi ntar menjelang bulan April gitu ya, awal April, biasanya akan ada WA blast atau email yang biasanya sih. Tapi belakangan juga udah ada WA blast juga yang dikirimkan ke teman-teman gitu, bahwa tutorial online akan dilaksanakan pada tanggal segini selama berapa minggu jadwal. Biasanya ada diinfoin jadwal itu. Jadi, tapi kadang-kadang bermasalahnya itu ya teman-teman. Teman-teman itu ada yang data pribadinya nggak update ya teman-teman ya. Kami tuh sering mendapatkan mengirimkan WA blast gitu, tapi tidak terkirim WA-nya. Jadi teman-teman itu yang kami mohon pada teman-teman, kalau ada perubahan nomor HP, email segala macam, tolong diupdate ya informasinya ya, karena itu masalahnya. Kadang-kadang kita udah sering mengirimkan WA blast dari UT gitu ya, tapi informasinya tidak tersampaikan juga ke teman-teman karena itunya informasi data pribadi teman-teman itu nggak update gitu ya. Apalagi teman-teman kan banyak juga yang punya beberapa HP atau beberapa nomor, beli satu nomor udah itu diganti lagi, udah nggak dipakai gitu ya. Kalau udah nggak dipakai lagi nomornya, tolong diupdate ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang itu jadi teman-teman nggak terupdate informasinya gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Olive. Ibu mohon info mungkin sekalian untuk yang lain. Jadi dikatakan tidak lulus itu kalau nilainya D atau E ya, Bu? Ya. Oke, baik. Begitu ya, Mas Febrian ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin melanjutkan ke Mbak Jessica Ayu, dipersilakan. Oke, saya izin lanjut ke Mas Sulaiman. Ya, halo. Ya, sudah jelas Mas, silakan. Ya, selamat siang yang saya hormati Dr. Ami Pujiwati SMSI, para narasumber dan mahasiswa UT. Saya Sulaiman dari UT Serang, Prodi Manajemen dengan NIM 0520491991. Pertanyaan saya kan mengikuti program kuliah SIPAS Tuton. Nah, untuk teknik pembelajaran dan tugasnya itu seperti apa? Terutama untuk saya yang sebagai pekerja buruh, Bu. Terus yang kedua,
mohon bantuannya. Kemarin saya pas prakuliah, akun tutoran saya itu nggak bisa login. Sekian, terima kasih. Oke, baik Bu Dr. Ami dipersilakan. Baik, Mas Sulaiman. Nah, untuk bagaimana proses pembelajaran di Tuton, saya tanya Mas Sulaiman semester berapa? Baru semester 1 baru Ada. masuk. Ya. Oke, kirain sudah semester berapa gitu ya, lupa lagi. Gitu kan. Jadi untuk Tuton, nanti Mas Sulaiman kan sudah aktivasi nih, tadi seperti yang Bu Olip sampaikan. Kalau Ya. misalnya nanti sudah mendekati masa Tuton, nanti dari pihak Wadek 3 kemahasiswaan akan mereminder mahasiswa untuk segera melakukan tutorial ini. Nah, skemanya dalam Tuton itu kita ada rentang waktunya itu ada 8 minggu. Tapi 8 minggu itu jangan diartikan bahwa pembelajaran di UT itu hanya 8 minggu, bukan ya. Ini adalah salah satu layanan belajar yang disediakan oleh UT itu adalah tutorial online. Ya. Layanan lainnya ya mahasiswa harus belajar mandiri, mahasiswa harus melakukan, kalau misalnya selain tutorial online juga ada tutorial tatap muka. Nah, untuk tutorial online itu ada di dalamnya itu ada 8 sesi. Jadi setiap minggu itu nanti mahasiswa diminta untuk membuka pembelajaran setiap sesi. Nah, di dalam satu sesi itu nanti mahasiswa itu bisa melihat inisiasi atau rangkuman dari BMP yang ada di dalam mata kuliah tertentu, kemudian di situ juga ada diskusi, kemudian ada daftar hadir dan segala macamnya. Nah, untuk tutorial online sendiri itu ada 8 sesi, 8 diskusi, dan 3 tugas. Nah, untuk komposisi penilaian nanti, kontribusi dari keseluruhan kegiatan Tuton ini, kehadiran itu 20%. Untuk diskusi 30 dan untuk tugas itu 50. Nah, untuk tugas sendiri itu ada 3, yaitu ada di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7. Selebihnya di luar sesi itu mahasiswa silakan berdiskusi sesuai dengan tema atau topik yang diberikan di dalam setiap sesi per mata kuliah. Ya, itu ya Mas Sulaiman, dan itu harus diikuti. Dan satu yang perlu saya sampaikan, karena ini adalah semester awal, jadi saya ingin menghimbau para mahasiswa untuk giat belajar sehingga nilainya itu mumpuni untuk dinyatakan lulus. Terkadang mahasiswa tuh lupa ya, ketika mereka sudah mengikuti tutorial online atau TTM dan nilainya itu bagus, lupalah tentang UAS. Mereka leha-leha, biarin aja, saya sudah mengontongi nilai kok, katanya gitu ya. Nah, untuk hal itu, tolong para mahasiswa dimanapun berada yang ikut dalam acara ini, jangan berleha-leha, jangan bermalas-malas, apalagi Mas Sulaiman itu kan sebagai pegawai ya, dan Ya, itu betul. mana saja Mas Sulaiman nanti bisa akses Tuton ya. Yang pasti saya saya yakin semua yang ada di sini kan punya device ya. Mau dia laptop, mau dia handphone apapun bisa akses itu ya. Jadi kalau misalnya Mas Sulaiman istirahat nih, kita sudah memasuki masa tutorial online, silakan aja melipir dulu sebentar gitu, kalaupun mau sela-sela waktu istirahat, atau nanti kalau sudah pulang ke rumah, Mas Sulaiman bisa malam-malam tuh buka tutonnya gitu ya. Pelajari itu Tuton, karena Tuton Ya, Bu. itu merupakan Siap. di dalam Tuton itu tidak hanya materi yang disesuaikan dengan BMP yang para mahasiswa terima, juga biasanya itu sebagai perayaan buat mahasiswa. Jadi ada materi yang tidak ada di BMP tetapi diberikan di dalam Tuton. Harapannya jangan sampai mahasiswa kami tertinggal oleh isu-isu yang terkini yang memang mahasiswa bisa akses dimanapun dan kapanpun melalui device itu. Ya, kayaknya tadi ada yang nanya ya, untuk satu sesi itu berapa modul gitu ya, Mbak Lita ya, lupa ya.
Tadi mungkin Mas sebelumnya ya yang UT Surabaya Mas Sekalian Osa saya ya. jawab Tadi sempat tanya manajemen atau bukan, saya coba. Manajemen, Bu, ya manajemen. manajemen dulu. Jadi, dalam setiap sesi itu tidak hanya berisi satu modul. Tidak hanya satu modul dalam BMP. Kebanyakan karena sesi awal itu, karena pertemuan kita ini ada 8 sesi, sementara modul untuk 3 SKS itu jumlahnya 9, kemungkinan di sesi pertama itu ada materi yang yang kami ambil dari modul 1 dan 2. Nah, untuk sesi berikutnya biasanya diambil dari per modul di dalam BMP. Ya, jadi saya menghimbau sekali lagi, lebih baik mahasiswa yang ada di sini ketika tuton atau tutorial apapun yang sudah dimulai, lebih baik baca dulu BMP-nya. Sehingga teman-teman bisa bisa mencicil mencicil materi-materi yang harus dibaca di dalam BMP. Kan BMP segini nih, BMP kita tuh tebal-tebal. Kalau misalnya Mas Sulaiman 6 mata kuliah, berarti Ya, setebal betul. ya bisa untuk tidur sebetulnya, untuk bantal. Nah, jangan sampai nanti itu ketika ujian jadi SKS sistem kebut semalam, coba yang memang bisa dibaca semalam ya. Jadi Mas Sulaiman tetap Iya. meskipun dalam posisi bekerja bisa membagi waktu, karena terus terang UT itu diadakan untuk memfasilitasi masyarakat yang memang mempunyai keterbatasan waktu salah satunya. Ya. Itu yang Iya. saya inginkan, Mas Oke, Yudi. baik. Oke, Terima kasih Bu makasih Dr. banyak, Bu. Ami, terima kasih Mas Sulaiman. Jadi Ya. betul ya teman-teman, kami sekaligus mengingatkan untuk buku materi pokok itu sangat penting untuk dipelajari ya Mas Yudi, karena nanti sebagian besar untuk tutorial online ataupun TMK atau ujian akhir itu sebagian besar akan diambil dari BMP. Jadi silahkan dipelajari, dimanfaatkan. Jangan sampai yang tadi Bu Ami bilang dibuat alas tidur gitu ya. Mas Yudi tolong dipelajari untuk BMP-nya. Baik. Oke, baik teman-teman semua, karena memang waktunya sudah pukul 13.30, jadi kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mohon maaf karena memang keterbatasan waktu ya, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman masih bisa bertanya kembali melalui medsos kami. Ada medsosnya UT tersendiri, ada medsosnya fakultas, ada medsosnya prodi, dan ataupun tadi beberapa mungkin sudah disampaikan ada emailnya Kaprodi. Silahkan teman-teman ketika ada pertanyaan terkait seputar perkuliahan, admisi, registrasi, ataupun keluhan-keluhan lainnya, teman-teman bisa tanyakan melalui platform tersebut. Ataupun nanti teman-teman jika masih belum jelas juga, teman-teman bisa mendatangi UT daerahnya jika memang dimungkinkan untuk datang ke UT daerahnya. Sebisa mungkin akan kami layani dan kami akan berikan masukan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Mungkin saya dan Mbak Lita mengucapkan terima kasih kepada Kepala Program Studi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi Keuangan Publik, Ekonomi Syariah, dan Pariwisata, serta Ibu Wakil Dekan 3, Bu Olive, atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita tidak putus di sini aja. Nanti kita akan lakukan kegiatan berikutnya, Bu Olive, ya. Ada sapa-sapa mahasiswa di waktu berikutnya. Nanti teman-teman bisa ikuti dan teman-teman pantau saja waktunya, nanti akan kita sampaikan melalui medsos kita, baik itu di Instagram, di platform Twitter, ataupun X, ataupun di TikTok ya. Baik, Mbak Lita, silakan. Mungkin. Ya, mungkin sudah cukup ya berarti ya Mas Yudi. Jadi teman-teman kita mungkin karena pesertanya banyak, nanti mungkin bisa dijadwalkan lagi ya Bu Olive ya. Semoga nanti teman-teman juga bisa diakomodasi terkait dengan keluhan ataupun terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Akhir kata saya Yulita dan juga Yudi mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa semua. Sukses untuk semester ini.